Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesempatan untuk berkumpul di malam yang penuh kehangatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini di bawah langit Sumeneb yang teduh, kita bersama-sama hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Timur tahun 2025. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah, malam hari ini kita bisa bersilaturahim dalam suasana yang hangat, santai, penuh kekeluargaan. Ini merupakan wujud dari kebersamaan kita, sebagaimana tagline kita bersama, bahagia bersama, berkhidmat di Kementerian Agama. Beli kentang sambil naik motor, terus ke pantai sambil makan lumpia. Selamat datang Bapak Kakaniruan, Bapak Ibu Kepala Kantor, Pak Kabak dan Pak Kabid, menikmati suasana santai, riang dan bahagia. Di Bapak Ibu saya ucapkan selamat datang di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb dalam suasana yang santai, suasana yang sejuk, karena tadi habis hujan cukup lama. Alhamdulillah barokah Bapak Ibu semuanya bisa pulang dan kita bisa menikmati suasana di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kanwil, Pak Kabak, Pak Kabid, Bapak Ibu Kepala Kantor yang telah berkenan meninggalkan berbagai kewajiban individu dan kewajiban institusi hadir di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Ini satu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami bisa bersilaturahim langsung dengan Bapak Ibu Kepala Kantor se-Jawa Timur, lebih-lebih dengan Bapak Kakanwil dan Pak Kabid serta Pak Kabak. Ini satu momentum yang luar biasa dan insya Allah kami di Sumeneb merasa bahagia dan tidak kapok menjadi tuan rumah untuk pertemuan yang mulia ini. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari ini di tempat yang penuh dengan kehangatan, bahkan saya keringetan Pak. Kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka silaturahim. Semoga kehadiran kita sekalian senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal ibadah. Ada riset yang menyatakan untuk mencapai bahagia ternyata hasilnya membuktikan kebenaran Al-Quran. Harvard University itu 85 tahun melakukan riset, ternyata bahagia itu adalah personal relationship. Jadi hubungan baik Pak, jangan suka menjadi musuh, berselisih dan like and dislike. Ternyata memang di Al-Quran semua Pak. Ini Harvard University itu 85 tahun mengadakan riset, itu hasilnya itu personal relationship, hubungan baik antar person. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kita semua ini ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, ayo kita bangun hubungan baik antar sesama kita, keluarga besar Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
riset oleh Harvard University 85 tahun. Jadi ternyata kata kuncinya bahagia hubungan baik. Kalau kita baik ketemu bisa senyum. Kalau kita hubungan baik ketemu nyapa. Kalau kita hubungan baik ketemu salaman. Kalau kita hubungan baik ketemu disiapkan kopi. Kalau kita hubungan baik malam hari kita dikeluarkan dekat jagung bakar dan nanti ikan bakar. Oleh karena itu Bapak sekalian, kita mengajak kepada diri kita semuanya, mari kita bangun hubungan baik. Saya yakin kalau hubungan baik bisa dibangun Bapak Ibu sekalian, bisa saling menguatkan, bisa saling menjaga, bisa saling mengingatkan, dan bahkan bisa saling mencukupi kebutuhan 10 tahun. Misalnya saya bahagia itu membangun sikap positif, husnudzon. Nah, kalau kita mampu membangun sikap positif, husnudzon pada siapapun, maka insya Allah tidak ada mengeluh, ngomel-ngomel, selalu bersyukur. Saya nggak tahu kok temanya bahagia, tiba-tiba kok saya baca riset itu Bapak Ibu sekalian ya. Ya mungkin ini memang skenario Allah, itu bukan skenario-nya menang Sultan itu. Ini skenario-nya Allah. Dan malam hari ini tentunya Bapak Ibu sekalian, karena caranya adalah untuk bangun kebersamaan, maka ayo positive thinking, husnudzon. Nah, orang yang positive thinking insya Allah akan selalu mensyukuri apapun yang terjadi. Bahkan musibah pun kalau kita dihusnudzon kepada Allah, kita akan bersyukur. Karena ini bagian dari kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya orang hidup Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin jalannya mulus, tidak mungkin tidak ada tantangan, rintangan dan ujian, baik di keluarga apalagi di institusi atau lembaga yang kita pimpin. Karena setiap kepala itu isi kepalanya berbeda-beda, karakternya juga berbeda-beda, dan kita jangan berharap jangan berharap semua orang itu harus memahami kita, tetapi sebaliknya kita harus memahami orang lain. Sehingga apa yang akan terjadi kalau kita mampu memahami orang lain, maka sikap positif itu akan selalu muncul karena kita akan memaklumi. Kemudian Chicago University juga ada riset dengan 2.300 sampling atau responden. Kunci bahagia itu adalah bekerja dengan sepenuh hati. Kalau bekerja dengan sepenuh hati, dia tulus, ikhlas. Semua itu karena Allah, tidak karena pamrih. Kalau pamrih mungkin karena motivasinya finansial, mungkin motivasinya promosi, mungkin motivasinya penghargaan, mungkin motivasinya adalah puji-pujian. Tetapi kalau kita ini bekerja dengan sepenuh hati, maka tentunya kita hanya berharap kepada Allah, pujian tidak berpengaruh, penghargaan tidak ngefek, gak pernah pikir tentang promosi. Itu kalau kita bekerja dengan sepenuh hati. Ternyata bahagia itu bekerja dengan sepenuh hati akan bahagia. Positive thinking itu akan bahagia.
hubungan baik antar personil itu akan bahagia. Nah, malam hari ini mari kita rajut kebersamaan dalam rangka membahagiakan diri kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 itu ternyata kebahagiaan itu yang pertama adalah spiritualitas, sholat khusyuk, Pak. Sholat khusyuk itu akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, khusyuknya memang sulit, ternyata bahagia juga sulit kalau begitu. Ketika Allahu Akbar kadang ingat cicilan, ya Pak, ingat kredit misalnya, atau ingat yang lain-lainnya. Oleh itu Ibu sekalian, kita tentunya kalau kita ingin bahagia, mari kita perbaiki spiritualitas kita, Bapak sekalian, melalui pendekatan sholat khusyuk. Kalau perlu nanti kita ada pelatihan sholat khusyuk ini Pak, agar kita ini adalah bahagia. Nanti Pak Amanullah nanti yang melatih. Ya, yang paling amanah itu kan hanya satu, Pak. Kantor yang paling amanah itu hanya satu, yaitu Pak Amanullah. Dan kepala kantor yang muslim itu satu, Pak. Yang lainnya non muslim. Maka nanti narasumbernya itu ya Pak Muslim dengan Pak Amanullah itu nanti. Temanya adalah sholat khusyuk menuju kebahagiaan spiritualitas kita. Yang kedua, Bapak sekalian, tidak melakukan yang tidak berguna atau negatif. Bersyukur selalu, Bapak Ibu sekalian. Makanya sikap positif ini juga seperti yang riset itu. Ketika kita ini bersikap positif kepada siapapun, dalam keadaan seperti apapun, atas kejadian apapun, maka tentunya kita akan selalu mensyukuri, karena selagi apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik menurut Allah. Ya, ini gampang diucapkan tapi sulit diwujudkan bagi yang tidak tahu, Pak. Tapi kalau mau, Pak, insya Allah, maka kebersihan hati itu menjadi penting. Kalau Imam Al-Ghazali itu membagi kolbun itu kan menjadi 3 ya. Ada kolbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat. Hati yang bersih, hati yang sehat. Kolbun salim itu tentunya pendekatannya pendekatan spiritualitas. Selalu apapun yang terjadi itu mensyukurkan karena Allah. Ketulusan, keikhlasan dan Allah mulia itu mesti akan hadir, Ustaz. Yang kedua, ini yang bahaya, Pak. Kalau kolbun kita ini kolbun marid tidak sehat, maka punya penyakit hati. Lah, kalau sudah punya penyakit hati ini obatnya hanya satu itu. Ya, mendapatkan hidayah dari Allah melalui spiritualitas itu lagi. Penyakit hati ya hasad, iri, dengki, ujub, sum'ah, riya. Nah, tipologi orang yang punya penyakit hati itu biasanya, Pak, ya karena ada hasadnya, merasa yang paling benar misalnya itu, merasa paling baik misalnya, merasa paling berjasa misalnya, ada nilai-nilai hasadnya di situ. Bahkan ada nilai sum'ah dan riyanya. Nah, supaya terhindar dari ini, maka kembali lagi harus kolbun saling itu. Katanya Imam Al-Ghazali juga, kalau kategori rezeki ilmuwan ini termasuk kategori orang keilmuan yang keempat katanya. Saya mendengarkan ceramahnya Pak Amanullah itu. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, kan begitu Pak Ahmad ya. Jadi orang yang merasa paling hebat, paling pintar, paling berjasa itu nyatanya dia tidak punya ilmu, Pak. Tetapi dia tidak menyadari bahwa dirinya tidak punya ilmu, sehingga begitu merasa paling benar, paling hebat, paling pintar, paling berjasa dan paling semuanya. Maka tentunya kita berharap kita dihindarkan dari kolbun ini supaya kita tidak punya penyakit hati. Kalau
yang ketiga ini sangat bahaya Pak. Kalau itu hatinya udah mati. Kalau hatinya mati itu ya berarti ia sudah lupa dengan Tuhannya, apalagi pada yang lain. Kalau sudah lupa dengan Tuhannya, wah, ini sangat berbahaya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya, ternyata bahagia itu menurut al-mu'min zakat Pak. Kalau kita berzakat itu berarti Bapak Ibu sekalian menyadari bahwa kita ini punya kewajiban sebagai Abdullah dan juga kewajiban sebagai Khalifatullah, karena ini zakat nilai ritualitas dan ada nilai sosialnya. Apalagi bulan zakat ditambah dengan wakaf, ditambah dengan infak, maka akan semakin bahagia dan menyatakan bahwa semua itu adalah milik Allah. Harta yang kita miliki itu sebagian adalah milik orang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, kita insya Allah sebentar lagi untuk mematangkan akan launching wakaf uang Pak. Wakaf uang seluruh Jawa Timur. Kita berharap Bapak Ibu sekalian dari wakaf uang ini bisa mensupport anak-anak kita nanti yang mau studi lanjut, tetapi dari sisi perekonomian ini adalah terbatas. Kalau kita ingin bahagia menurut surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, ternyata zakat itu adalah membentuk kebahagiaan, dan zakat itu selain kewajiban ada nilai sosialnya. Kita buka apa nih Pak? Akor ya. Dapat donasi dalam rangka ini, datanya madrasah ini. Ini kelanjutan dari request meeting tempoh hari ya untuk validasi data itu, sehingga data kita ini ya dapat dipercaya, karena sumber data kita walaupun datanya itu bicarakan siswa, kalau sumber datanya berbeda-beda itu kecenderungannya datanya berbeda. Maka kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala diriyah wa la kutib sholli al-Fatihah. A'udzubillahi